Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan mulai membahas berkaitan dengan Arba'in Nawawi insyaallah. Dan di sini kita menggunakan bukunya muridnya daripada Asy-Syaikh Asy-Syaikh Abdullah Al-Furaih waffaqahullah. Asy-Syaikh Abdullah Al-Furaih. Bukan yang kemarin mengisi di Masjid Al-Akbar ya. Kalau yang kemarin mengisi di Al-Akbar itu adalah Syekh Muhammad Al-Furaih. Berbeda. Adapun judul bukunya adalah Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yaitu ringkasan faedah-faedah dan beserta kaidah-kaidah dari penjelasan Arba'in Nawawi. Buku ini bagus, ringkas dan tidak terlalu panjang. Jadi seseorang tahu apa muradnya ya. Kecuali kalau seseorang memang ingin mengetahui Arba'in Nawawi lebih mendalam, maka dia ahsan menggunakan syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu, karena di dalamnya banyak sekali tamathil, permisalan-permisalan yang sangat membuka wawasan pikiran kita. Tapi di sini kita memulai ya dari muqaddimah dan hadis pertama insyaallah. Di sini qala al-muallif hafizahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Dan salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Imam al-Mursalin, yaitu imamnya orang-orang yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Fahada amalun murattabun qama bihi ahadu talabatil ilmi jazahullahu khairal jazaa. Maka buku ini merupakan pekerjaan ya atau tulisan tangan dari salah satu penuntut ilmu. Maksudnya di sini salah satu muridnya beliau ya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Waqad farraga syarhi lil arba'in an-nawawiyyati allati syarahtuha fi dauratin qasiratin limuddati yawmaini fi arba'ati majalisa. Dan beliau telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan berkaitan dengan syarah ya Arba'in Nawawi yang mana ya, yang mana aku telah menyelesaikan ya gitu ya. Aku telah menyelesaikan penjelasan berkaitan dengan Arba'in Nawawi tersebut di dalam daurah yang singkat selama 2 hari. Wa talaba minni an uttali'a 'alaiha, dan beliau memintaku untuk melihatnya ya, Fara'aituhu ikhtisaran munasiban wa murattaban. Maka aku melihat apa yang ditulis beliau ini merupakan tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus, yang ringkas, dan cocok untuk di zaman ini ya. Sepertinya zaman ini memang uh, lebih mencocoki untuk yang tidak ribet, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, dzakara fihi al-fawaid wal qawaid jazahullahu khairal jazaa. Maka penulis di sini ya, menyebutkan faedah-faedah beserta kaidah-kaidah di setiap hadisnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa ilaika akhil qari'u ikhtisarahu ya. Atau wa ilaika akhil qari'i ikhtisaruhu. Nafa'ana Allahu jami'an bil ilmi nafi'i wal amali salih. Dan kepadamu wahai pembaca, yaitu mukhtasar dari Arba'in An-Nawawi beserta fawaid dan kaidah-kaidahnya. Nafa'ana Allahu jami'an bil ilmi nafi' wa al amali salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita berupa amal yang nafi', yang bermanfaat, dan berupa bil ilmi, yaitu ilmu yang an-nafi' bermanfaat, dan juga amal-amal yang saleh. Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Kita lanjut ke hadis yang pertama. Barakallahu fikum. Al-hadithul awal, yaitu hadis yang pertama ya. An Amirul Mukminin, yaitu dari Amirul Mukminin ya. Dari Amirul Mukminin ya.
Dan sebutan Amirul Mukminin merupakan awwalu man yusta'malu alaihi laqab Amirul Mukminin huwa Amr bin Khattab. Yaitu sebuah laqab Amirul Mukminin pertama yang digunakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Panggilan Amirul Mukminin pertama kali digunakan yaitu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafs di sini merupakan kunyah, ya. Kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Abi Hafs merupakan kunyah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, bahwasanya beliau bersabda, ya. Bahwasanya beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya, ya, amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun jika hijrahnya itu karena dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya yaitu diniatkan karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut akan mendapatkan dari apa-apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam hadis, ya. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, yaitu Imam Bukhari, wa Abu Husain, kunyahnya Abu Bukhari itu Abu Abdullah, ya. Kunyahnya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah. Ya, siapa namanya? Muhammad. Muhammad. Adapun Imam Muslim yaitu kunyahnya adalah Abul Husain, ya. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua yang mana hadis tersebut ada di dalam yaitu kitab sahih mereka berdua, gitu, ya. Kitab sahih mereka berdua, alladaini huma, yang mana kedua buku tersebut merupakan ashahul kutubil musannafah, merupakan buku yang paling sahih, ya. Buku yang paling sahih. Taib. Lughatul hadis, yaitu bahasa dari hadis tersebut berupa al-kalimat, ya, dan maknanya, yaitu kata-kata dan maknanya. Di sini ada an-niyatu, ya, dengan bimaddil ya, ya, dengan memberikan mat pada ya. Ya. Ini jam'u niyatin wa hiyal qasdul al-muqtarinu bil fi'li. Ya. Niat adalah jam'u niyat, ya. An-niyat adalah jamak dari niyatun. Niyatun, gitu, ya. Wa hiyal qasdul muqtarinu bil fi'li. Dia adalah tujuan, ya. Tujuan al-muqtarin bil fi'li, yang disertai dengan perbuatan, ya. Tujuan yang disertai dengan perbuatan. Al-hijratu, yaitu hijrah, yalintiqalu min biladil kuffari ila biladil muslimina khawfal fitnati. Ya, hijrah adalah berpindah, ya, dari negara-negara orang-orang kafir kepada negara-negara kaum muslimin khawfal fitnah, dikarenakan takut terkena fitnah, ya. Baik fitnah tersebut dia tidak bisa menjalankan peribadahannya di sana dengan baik, atau dia terfitnah dengan gempuran, ya. Iya, gempuran dahsyatnya dakwah dari orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim, atau mungkin
ya itulah ya, yang menyebabkan kesulitan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di negara kafir tersebut ya. Lidunya yusibuha ay li fursatin dunyawiyatin yuridu tahsilaha. Untuk apa namanya? Lidunya yusibuha yaitu karena dunia yang dia inginkan ya. Yaitu maksudnya di sini li fursatin dunyawiyatin yaitu seseorang berhijrah untuk kesempatan meraih dunia ya. Yuridu tahsilaha yang dia inginkan atau yang dia ingin dapatkan ya. Yang dia ingin dapatkan. Baik, di sini ada sebuah kaidah ya, atau kita atau nanti dulu ya. Kita baca dulu bukunya. Fawaidu mustanbatatun minal haditsil awwal. Faedah-faedah yang bisa kita ambil, mustanbatatun itu diambil, isim maf'ul ya. Isim maf'ul yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Awalan al-haditsu dalilun ala ishtiratin niyyati fi jami'il a'mal. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa setiap amalan-amalan itu membutuhkan niat. Setiap amalan-amalan itu membutuhkan yang namanya niat. Thaniyan al-haditsu dalilun ala athari tafawutin niyati fi a'malin nas. Ya. Yang kedua, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya tiap-tiap orang itu memiliki niat-niat yang berbeda. Ya, tiap-tiap orang memiliki niat yang berbeda-beda. Sebagaimana ada perkataan ulama yang bagus ya. Saya lupa namanya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyatu. Bisa jadi seseorang itu memiliki amalan yang kecil, akan tapi karena niatnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka amalan tersebut menjadi besar karena niatnya yang bagus. Dan bisa jadi amalan besar di sisi orang itu dia menjadi kecil karena karena niatnya yang salah atau rusak atau cacat ya. Thalithan al-haditsu dalilun ala fadlil hijrati ilallah wa rasulih. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang agungnya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hijrah di sini ya bisa ya kita artikan hijrah, salah satunya adalah hijratul makan ya. Jadi hijrah itu dibagi dua, hijratul makan sama hijratul amal. Ya, sekarang kan lagi gempur-gemburnya hijrah-hijrah itu kan. Dibagi dua. Ya, hijratul makan yaitu al-intiqal min biladil syirk ila biladil muslimin. Yaitu seseorang berpindah dari negara kafir ke negara muslim karena suatu sebab yang memudaratkan keagamaannya misalkan. Lalu yang kedua hijratul amal ya, yaitu al-intiqal minal ma'asi ila ta'at. Yaitu seseorang berpindah dari kemaksiatannya kepada kepada ketaatan. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Hijratul amal yaitu seseorang dia mendapatkan hidayah dengan apapun itu bentuknya, lalu dia berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Maka ini namanya hijratul amal. Hijratul amal. Nah, hijrahnya dibagi berapa? Dibagi dua. Ada yang mengatakan menjadi tiga ya. Hijratul amil juga ada. Yaitu apa yang pertama tadi hijratul makan yaitu intiqal min biladil syirk ila biladil muslimin. Itu hijratul makani. Berpindahnya seseorang muslim dari negara kafir ke negara muslim. Yang kedua hijratul amal yaitu al-intiqal minal ma'asi ila ta'at. Seseorang berpindah dari kemaksiatan kepada taat. Dan hijratul amil yaitu hijrah yaitu asy-syakhs ibta'ada an syakhs akhar atau an sadiq atau ghair ya lil hijrah fi muddah muhaddadah ma'a ilmin ya. Yaitu hijrah amil adalah seseorang menghajar ya. Menghajar yaitu seseorang karena kesalahannya dengan waktu tertentu yang mana ini dengan berdasarkan ilmu ya. Dengan berdasarkan ilmu. Dan ini disebabkan oleh dua sebab ya. Yang pertama yaitu agar dia selamat darinya, lalu yang kedua agar membuat dirinya sadar gitu. Jadi misalkan ada seseorang A ya, dia melakukan mungkin kesalahan ya. Lalu si B ini dia menghajar si A.
menghajar si A karena kesalahannya tersebut. Itu dengan dua alasan. Imma untuk agar si B ini selamat darinya, ya, agar si B ini selamat darinya. Maksudnya selamat itu tidak terpengaruh dengan keburukan yang dilakukan oleh si A misalkan. Atau alasan yang kedua yaitu si B menjauhi agar dia sadar dan dia kembali gitu. Agar dia kembali ke jalan yang benar, bertaubat dari kemaksiatannya misalkan. Yaitu hijratul amil. Tentu ini dengan ilmu ya, karena di zaman sekarang tidak serta-merta seseorang menghajar seseorang itu dengan mudah gitu. Karena biasanya orang zaman sekarang kalau dihajar itu kita lihat, ini orang ini kalau dihajar dia sadar apa malah jauh gitu ya. Kalau memang kita merasa kalau kita hajar kayaknya makin jauh dia, malah gak balik, maka kita nasihati terus. Kita bersabar ya. Nah, barakallahu fiik, qawaidu mustanbatatun minal hadits awal. Kaidah-kaidah yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama ya. Qaidatul fiqhiyah, yaitu kaidah fikihnya adalah al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, yaitu tiap-tiap amal itu bergantung pada niatnya. Tiap-tiap amal itu bergantung kepada niatnya ya. Makanya dalam buku Jami' al-Ulum wal Hikam ya, Jami' al-Ulum wal Hikam itu disebabkan ditulis di situ ya. Bahwasanya ketika seseorang itu dia apa namanya? Ketika seseorang ya dia itu melakukan ya misalkan ya, dia melakukan sesuatu perbuatan misalkan seperti makan, minum atau mandi atau keseharian dirinya. Nah, yang membedakan antara itu adalah ibadah atau itu adalah adat adalah niat. Semoga dapat dipahami ya. Jadi seperti ini. Ketika suatu perbuatan yang mubah ya, dia niatkan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihitung ibadah. Misalkan seseorang mandi biasa misalkan. Ya mandi sebagaimana keseharian dia mandi, maka yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang dia mandi misalkan, dia meniatkan mandinya, ya Allah, saya mandi agar saya bisa al-ghusl yujaddidun nasyat, untuk memperbarui diri saya, mensegarkan diri saya agar saya bisa belajar dengan baik. Atau saya bisa dengan sholat, ya, sholat agar bisa sholat di masjid dalam keadaan harum menghadap kepadamu ya Allah, dan tidak memudaratkan yang lainnya dengan bau yang kurang enak misalkan. Maka yang demikian dihitung pahala. Ya, makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, saya lupa ya, aku suka sekali, ya para ulama ini mengatakan, aku suka sekali untuk meniatkan dari tiap-tiap apa yang aku lakukan. Bahkan ketika aku makan dan minum. Bahkan ketika aku makan dan minum. Ini ada di Jami' Ulum wal Hikam ya. Jadi ketika seseorang makan, dia niatkan untuk beribadah misalkan. Ya Allah, ana makan untuk menguatkan diri ana dalam beribadah misalkan. Ana minum untuk menyegarkan diri ana agar ana tidak ngantuk dan bisa beraktivitas atau beribadah dengan baik misalkan. Apapun ibadahnya, maka yang diniatkan ini akan menghasilkan pahala. Nah, ini pentingnya kita untuk menjaga niat kita, memperbarui niat kita misalkan. Karena yang demikian sangat berpengaruh dalam keseharian diri kita. Barakallahu fiik. Nah, kaidah fikih di sini, tiap-tiap amalan bergantung dengan niatnya. Ay anna nata'ijal aqwal wal af'al wa ahkamnya takhtalif bi ikhtilafil maqasid. Yaitu hasil-hasil dari perkataan maupun perbuatan itu berbeda-beda bergantung dengan tujuannya. Masalan, contoh, hafizul Quran hafizahu min ajli ayyakuna syafi'an lah. Ya. Ada seorang hafid Quran, dia menghafalkan Al-Quran. Dengan tujuan apa? Agar Al-Quran ini menjadi syafaat dirinya di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Ya, bacalah Al-Quran itu, maka Al-Quran itu kelak, karena dia kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kalian.
Wa akhar hafidhahu liyuqalu hafidh. Ya, adapun ada orang yang lain, tadi yang pertama hafal Quran karena dia pengen Al-Quran ini jadi syafaat di akhirat misalkan ya. Lalu ada yang lain, yaitu dia menghafal agar dia dibilang hafid misalkan. فالنتائج تختلف فالأول يقال له اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Maka hasil kedua orang ini akan berbeda. Maka orang yang pertama ya akan dikatakan kelak ya akan dikatakan kepada dirinya gitu ya. Akan dikatakan kepada dirinya iqra ya, wartaqi, yaitu bacalah Al-Qur'an tersebut dan perbaguslah bacaanmu. Fa inna manzilataka, karena tempatmu itu manzilataka ay maqamaka ya, karena tempatmu maksudnya di sini tempatmu gitu ya atau kedudukanmu ya. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah bergantung dengan ayat yaitu akhir ayat dari apa-apa yang engkau baca. Maksudnya dia dimuliakan dengan keikhlasannya tersebut. Wal akhar ya, adapun yang selainnya, maksudnya yang diniatkan di sini diniatkan agar dia menjadi hafid ya. Maka dia dikatakan kepada dirinya awwalu man tus'alu bihin naru yaumal qiyamah. Maka dia adalah orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi SAW, yaitu 3 orang yang masuk neraka ya. Yaitu 3 orang pertama yang dimasukkan neraka. 3 model orang pertama yang dimasukkan dalam neraka. Yang pertama, salah satunya adalah hafid Quran ya, yang dia ingin agar disebut hafid. Penghafal Quran yang ingin disebut hafid. Tapi ini hadis pertama, insyaallah untuk hadis kedua kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.